MC dikeluarkan dari kakak, seorang pria bernama Atsumu Amagasaki, dan dia punya 7 saudara perempuan yang semuanya terkenal. Dan Atsumu mendukung mereka dari belakang. Tapi semua itu berubah pas dia berumur 18 tahun. Lalu dia menerima pesan dari ibunya yang dimana disuruh untuk berkumpul. Dan pas berkumpul, keluarga lainnya bilang kalau mereka memutuskan hubungan keluarga dengan Atsumu. Atsumu jelas heran dong, dan dia minta konfirmasi sama emaknya. Tapi putri kelima yaitu Mitsuki, dia itu idol dan bilang kalau dia jijik punya kakak seperti Atsumu yang nggak berguna. Putri ketiga Mika, dia itu model. Putri ketujuh Yachiru, dia youtuber. Putri kedua Futaba, dia multitalenta. Putri pertama Io, dia itu aktris. Putri keempat Shiki, dia itu seiyu. Putri kelima Nana, dia itu penyanyi. Dan semuanya setuju kalau Atsumu itu nggak berguna. Emaknya juga kesel. Menurut dia kalau pria itu hanya babi yang menjijikkan dan nggak seharusnya berada di keluarga Amagasaki. Dan dia adalah Amana Amagasaki, presiden agensi hiburan. Atsumu jelas syok dong, karena nggak ada satupun dari mereka yang mendukung dia. Tapi Atsumu tetap mau diterima di keluarga ini, karena mereka hanya satu-satunya keluarga dia. Tapi Mitsuki tertawa dan bilang kalau mereka sekalipun nggak pernah menganggap Atsumu sebagian dari keluarganya. Atsumu jelas kaget, jadi emaknya bilang kalau dia sudah memenuhi syarat neneknya. Yang dimana untuk memakai warisan dia, mereka harus merawat Atsumu sampai umur 18 tahun. Jadi Atsumu sudah 18 tahun, mereka sekarang harus baik ke Atsumu lagi. Karena ini cuma untuk uang saja. Mereka terus menghina Atsumu, jadi mereka sekarang merayakan ulang tahun Atsumu dan kepergian Atsumu. Padahal Atsumu mengira kalau dia terus mendukung mereka, dia bakal diakui dan mengira kalau mereka adalah keluarga. Jadi karena urusan sudah selesai, Atsumu disuruh meninggalkan HP dan peralatan kerjanya. Dan pas Atsumu menaruh HP-nya, mereka semua senang karena Atsumu akhirnya pergi. Tapi Atsumu menahan agar dia itu tidak menangis dan bilang terima kasih untuk mereka karena sudah merawat dia selama ini. Dan kenangan indah terakhir Atsumu terbakar. Dan begitulah Atsumu dikeluarkan dari keluarganya di umur 18 tahun. Dan pada saat itu Atsumu tidak pernah membayangkan masa depan apa yang menunggu dia dan apa yang akan mengubah hidup dia di kedepannya. Lalu besoknya Atsumu ke kantor Kepse dan bilang kalau dia bakal keluar dari sekolah. Tapi Asuka Asia, dia itu seorang idol, tidak terima kalau Atsumu keluar dari sekolah. Padahal Atsumu sudah mendukung mereka selama ini. Dan Asuka ini perhatian banget ke Atsumu. Tapi Kepse bilang kalau inilah keputusan Atsumu sendiri. Dan dia adalah Sakuya Asia, Kepse dari sekolah Yumeshiko. Giat. Sakuya sudah mendengar kenapa Atsumu ingin keluar, tapi dia ingin detail yang lebih jelas. Tapi Atsumu mengelak menjawabnya. Asuka kesel, tapi Atsumu cuma merasa bersalah. Karena dia di sekolah yang elit ini, dia merasa enggak sopan saja. Karena kebanyakan dia kerja, jadi dia juga jarang ke sekolah. Jadi Asuka tanya, berapa banyak orang yang ngurusin keluarganya. Atsumu heran, Sakuya kesel, karena kebanyakan pasti ada tim yang ngurusin ketujuh orang itu. Tapi Atsumu bilang kalau dia sendiri yang mengurus mereka. Asuka jelas nggak percaya dan marah ke Atsumu. Atsumu jelas mengelak dan tanya kenapa Asuka di sini. Asuka mulai digodain sama Sakuya. Asuka malu dan Atsumu bilang kalau Asuka itu imut. Ya, Asuka ini di sini sendiri parah lah. Ya, rambutnya twin tail juga. Lalu Sakuya mulai serius dan tanya, setelah Atsumu keluar dari sekolah, apa yang akan dilakukan sama Atsumu? Atsumu merenung sebentar dan bilang kalau dia ingin menikmati masa muda yang normal. Dan Sakuya setuju. Beberapa jam kemudian, Atsumu sampai di tempat yang baru karena Sakuya sudah menyiapkan sekolah dan asrama untuk Atsumu. Atsumu jelas merasa senang dan Atsumu senang kalau kehidupan sekolah yang normal bakal dimulai. Tapi pas perjalanan, dia melihat berandalan yang menahan seorang cewek. Atsumu merasa kalau dia ke sana dia bakal dikeroyok karena tubuh dia kecil. Tapi Atsumu tidak bisa tinggal diam melihat cewek itu
terluka. Jadi Atsumu langsung menahan tangan si berandalan. Si berandalan jelas marah ke Atsumu. Atsumu bilang ke mereka kalau dia nggak bakal melukai mereka. Si berandalan marah dong dan nyerang Atsumu. Tapi Atsumu menggunakan jujutsu dan berhasil membanting si berandalan. Tapi itu nggak berasa sakit. Jadi Atsumu memberi mereka keringanan dan mengancam mereka lagi. Jadinya mereka takut dan lari. Atsumu tadi jelas gugup. Tapi dia bisa begini karena saudara dia adalah selebriti. Makanya dia belajar teknik pertahanan untuk mereka. Dan si cewek tadi yang diselamatkan berterima kasih ke Atsumu. Nama dia adalah Tsukio Himeji. Profesinya masih tidak tahu. Atsumu yang melihat Tsukio sadar kalau dia ini imut banget dan berada di tingkat artis. Dan Tsukio berterima kasih lagi sambil menangis. Tapi Atsumu langsung mengelus kepala Tsukio dan bilang enggak apa-apa kok. Tsukio jelas malu dan Atsumu minta maaf, apalagi Atsumu harus nindik agar bisa membelus kepala Tsukio. Lalu mereka kenalan. Atsumu mengenalkan dirinya sebagai Atsumu Sakasegawa. Itu nama keluarga bapaknya. Lalu perut Atsumu berbunyi, jadi Tsukio bakal mentraktir Atsumu karena sudah menolong dia. Lalu setelah makan, mereka membahas kejadian tadi. Kalau Tsukio ini ketakutan, Atsumu di sini jelas merendah lah dan bilang itu enggak apa-apa. Tapi Tsukio bilang itu luar biasa. Lalu Atsumu merenung kalau Tsukio ini bukan hanya imut, tapi punya bentuk tubuh yang bagus dan tinggi. Jelas banget dia punya aura yang berbeda. Orang lain juga merasa kalau Tsukio ini berbeda. Tapi Tsukio ini suka dengan hal yang manis dan imut. Orang lain bilang kalau aura Tsukio itu dewasa, tapi dia malah suka hal yang imut-imut. Jadi Tsukio merasa malu soal itu. Tapi Atsumu suka dengan itu kok. Dan bilang karena Tsukio yang menjadi dirinya sendiri sangat menakjubkan. Tsukio kaget dan bilang terima kasih ke Atsumu. Atsumu lanjut bilang kalau suara imut Tsukio ini juga sangat cocok untuk dirinya. Dan kata Atsumu, suara Tsukio itu mirip sama VTuber favorit Atsumu. Tsukio agak terkejut, tapi dia malu-malu pergi mengambil air. Lalu mereka ngobrol soal family restoran ini, dan Atsumu menceritakan soal dia yang dibuang sama keluarga dia. Dan Atsumu sedikit menyesal membuat Tsukio menangis dengan cerita dia. Atsumu bilang itu memang nggak bisa, karena dia itu nggak berguna. Tapi Tsukio bilang, pas dia diselamatkan tadi, dia melihat Atsumu sebagai seorang ksatria, dan mereka malu-malu, lalu berpisah. Di perjalanan, Atsumu berharap bisa bertemu lagi dengan Tsukio. Lalu Tsukio di rumahnya live streaming sebagai VTuber bernama Hoshitsuki Kaguya dan sedang bermain Minecraft. Kita balik ke keluarga Amagasaki. Mereka sekarang mulai menjelekkan Atsumu yang dibuang sama mereka. Mereka mulai membahas apa saja yang dilarang sama Atsumu dalam peran mereka selama ini. Ya di sini mereka benar-benar tidak mendengar saran yang dikasih sama Atsumu. Dan sekarang mereka bebas melakukan apapun. Bahkan ibunya juga malah bilang kalau pengganggu Atsumu sudah hilang dan bilang untuk menunjukkan bakat mereka di luar sana. Besoknya di kantor Amagasaki, Yuki Kami, dia itu sekretaris direktur Amagasaki, bilang kalau mengeluarkan Atsumu itu adalah kesalahan yang besar banget. Tapi si Amana bilang santai saja, karena dia sudah menyiapkan penggantinya. Dan dia adalah siswi magang bernama Rima Harima. Yuki jelas bilang mana mungkin Rima ini bisa mengurus 7 selebritis setingkat atas sendirian. Tapi Amana bilang berprestasi mengurus 7 orang itu pasti gampang. Dan menjelekkan Atsumu lagi. Dan Yuki sadar kalau mereka sangat membutuhkan Atsumu. Di sekolah, murid cowok melihat Tsukio dan bilang kalau dia itu imut banget. Bahkan ada gosip soal Tsukio. Tsukio itu cantik banget, tapi nggak pernah ngobrol dengan orang lain. Dan dengan sikap dan kecantikannya, dia dipanggil Ice Queen. Lalu Atsumu yang bangun jam 4 pagi, karena kebiasaan susah untuk ditinggalkan. Dan dia membuat sarapan untuk dirinya sendiri. Dan merasa waktu berjalan lambat banget. Dan berharap kehidupan sekolahnya itu lancar. Lalu di kelas, Atsumu memperkenalkan dirinya dengan keluarga Sakasegawa. Yang lainnya jelas heboh, tapi ada satu yang kesel. Jadi Atsumu itu masuk ke SMA swasta Hierin. Itu SMA biasa kalau dibandingkan dengan SMA dia sebelumnya.
Dan pas ke tempat duduknya, siswa tadi mengeluarkan kakinya. Tapi Atsumu dengan santai melewati dia. Jadi Riki Komo kesel ke Atsumu. Ya dia itu kayak ngajak berantem lah. Atsumu jelas minta maaf kalau dia menyinggung perasaannya. Guru menyuruh Riki duduk, tapi gurunya dilototi, jadi gurunya langsung ciut. Malahan Atsumu mengira kalau Riki kesel karena celananya yang compang-camping. Dan celana Riki sudah dijahit sama Atsumu dengan kecepatan kilatnya. Ngide, Atsumu jelas khawatir ke Riki. Sudut pandangnya cok, gini banget. Aneh banget lah. Tapi Riki malah kesel karena celana robek adalah fashion dirinya. Jadi Atsumu mengira kalau Riki minta celananya diperbaiki. Tapi Riki akhirnya duduk karena malu. Dan siapa lagi yang bakal duduk di sebelah Atsumu? Yap, Sukiyo. Atsumu jelas salam dengan Sukiyo dan minta kerjasamanya. Sukiyo juga bilang mohon kerjasamanya ke Atsumu. Murid lainnya terkejut karena itu pertama kalinya mereka mendengar suara Sukiyo. Dan ada murid yang bilang kalau itu pertama kalinya Ice Queen berbicara. Atsumu jelas terkejut kalau Sukiyo memiliki julukan Ice Queen. Ya, ini Amane bilang dia itu benci cowok dan bilang kalau cowok itu babi. Tapi dia bisa punya 8 anak. Kandung lagi. Aneh. Lanjut, pas Atsumu sering menonton Kaguya yang lagi live streaming. Dan bahkan pas dia lagi banyak pekerjaannya dan selalu dihina sama keluarga dia. Tapi karena menonton Kaguya, Atsumu bisa maju. Tapi hari-hari dia makin sibuk dan jarang nontonnya. Dan dia bertemu kembali dengan Sukiyo Himeji. Atsumu jelas senang bisa duduk di sebelah Sukiyo. Tapi dia ditetap sama semua murid. Apalagi Atsumu membuat Sukiyo bisa berbicara. Padahal Sukiyo memiliki julukan Ice Queen. Dan pas Atsumu merenung, dia melihat gantungan kunci Sukiyo. Atsumu mau tanya, tapi murid lain cemburu ke Atsumu. Jadi Atsumu mundur. Lalu pas makan siang, Atsumu dan Sukiyo pergi ke atap sekolah karena itu tempat biasa Sukiyo makan siangnya. Atsumu jelas senang karena mereka gak bakal diganggu lagi. Lalu Atsumu tanya, kenapa Sukiyo memiliki julukan Ice Queen? Sukiyo agak ragu, tapi dijelasin. Katanya dia diberi julukan itu karena dia itu pemalu dan kurang pandai bicara ngomong sama orang lain. Bahkan pas diajak bicara, Sukiyo juga diam doang. Lalu mulai muncul gosip kalau Sukiyo itu anak raja dan yang lainnya. Makanya julukan Ice Queen melekat ke Sukiyo. Atsumu paham dan Sukiyo juga merasa galau ke dirinya sendiri. Jadi Atsumu bilang dia bakal mengajak Sukiyo selalu makan siang di sini bersama. Sukiyo jelas senang dan mereka akan melatih Sukiyo agar bisa ngobrol dengan santainya. Lalu Atsumu bilang di live stream bisa ngomong, tapi di dunia nyata malah enggak bisa. Dan Sukiyo malah bilang iya. Lalu mereka berdua sadar dan Atsumu menebak kalau Sukiyo adalah Hoshisuke Kaguya. Oh my god, no way, nggak kepikiran cok. Dan Sukiyo sambil malu bilang kalau dia memang Kaguya. Jelas Sukiyo penasaran gimana Atsumu bisa sadar. Atsumu bilang awalnya dia itu cuma setengah sadar, tapi alasannya banyak tentang apa yang dibilang di live streamnya itu nyambung sama kesukaan Sukiyo. Suaranya juga sama kok. Sukiyo lengah karena baru pertama kalinya diajak ngobrol sama orang lain. Tapi kunci utamanya adalah gantungan kunci maskot live-nya Sukiyo. Sukiyo cuma bisa pasrah karena dia itu lengah. Tapi Atsumu senang karena maskot itu adalah desain buatan Atsumu. Dan dia adalah Five di live streamnya Sukiyo. Sukiyo juga senang karena Five adalah penonton dia yang sudah lama. Tapi Sukiyo senang karena Five adalah Atsumu. Mereka jelas saling menatap sambil malu. Tapi balik ke topik utamanya, kenapa pas live-nya Sukiyo lancar dan di sini malah enggak bisa ngobrol? Sukiyo bilang mungkin karena itu bukan dirinya sendiri. Dan Sukiyo bilang kalau dia itu ketakutan dengan dirinya sendiri karena dia ingin menjadi kecil dan imut. Atsumu merenung kalau Kaguya adalah wujud ideal dari keinginan Sukiyo. Dan hanya ada satu cara yang bisa dilakukan sama Atsumu karena dia akan membuat Sukiyo menjadi imut. Oke. Di sepulang sekolah, mereka pergi ke mall bersama. Atsumu senang karena ini pertama kalinya dia jalan-jalan setelah sepulang sekolah bersama temannya.
Sukiyo agak murung dengan sebutan teman, lalu mereka ke toko kosmetik. Dan Atsumu akan membantu Sukiyo karena dia sudah membantu adiknya dulu. Lalu penjaga toko yang kehidupannya itu biasa saja melihat Atsumu dan Sukiyo datang. Dia jelas semangat melihat pasangan SMA, apalagi mereka itu kelihatan cocok banget. Dan Atsumu tanya apa boleh mencoba sampelnya. Penjaga toko jelas penasaran, dan ternyata Atsumu yang akan merias Sukiyo. Dia jelas panik, dia mengira Atsumu bakal membuat riasan yang jelek. Tapi Atsumu dengan luar biasa merias Sukiyo. Si penjaga toko mulai sadar kalau Atsumu itu profesional dan menganggap Atsumu sebagai artis yang membuat seni yang elegan dan sempurna. Dan pas selesai, Sukiyo kelihatan cantik banget. Sukiyo juga nggak percaya dengan dirinya yang bisa berbeda banget, dan jelas sambil memuji Atsumu. Dan senyuman Sukiyo sangatlah luar biasa. Lalu Atsumu dikerumuni sama banyak cewek yang tertarik dengan teknik Atsumu. Dan Sukiyo cemburu, lalu bilang kalau mereka sekarang sedang kencan dan lari membawa Atsumu pergi. Atsumu jelas kaget dengan perkataan kencan itu. Setelah di tempat aman, Sukiyo bilang dia tidak bisa tinggal diam karena dia tidak mau kalau waktu mereka bersama dirusak. Dan mereka berdua mendadak malu bersama. Tapi Atsumu kagum karena Sukiyo bisa ngobrol dengan lancar. Sukiyo bilang ini berkat bantuan Atsumu. Lalu mereka keliling bersama, tapi ada yang menghalangi Atsumu. Dan mereka adalah gerombolan kemarin. Sementara itu, Kimetsuki yang lagi kesel ke Rima. Di kantor Amagasaki, Yuki Kami, seorang sekretaris agensi Amagasaki, yang lagi sedih karena Atsumu yang dibuang dari kakak dan dipecat dari agensi ini. Apalagi Atsumu selalu melakukan pekerjaan lebih buat agensi ini. Dan Yuki khawatir dengan Rima. Apa dia bisa mengikuti kecepatan Atsumu? Dan ke Rima yang lagi dimarahi sama Mitsuki. Dan Mitsuki minta tanggung jawab ke Rima karena citra dia sebagai orang yang nggak pernah telat bisa hancur. Rima balas tadi dia sudah bangunin Mitsuki, tapi Mitsuki nggak bangun, jadi itu bukan kesalahan dia. Tapi Mitsuki bilang kalau dia belum bangun berarti Rima yang belum bangunin dia karena Atsumu selalu membangunkan Mitsuki. Lalu ada staf yang muncul dan bilang kalau waktu istirahatnya sudah selesai. Mitsuki masih kesel, tapi dia langsung ke mode idle imutnya. Rima cuma bisa merenung kalau dia dilakukan sekejam ini. Awalnya dia mengira kalau Mitsuki adalah orang yang baik dan imut seperti di atas panggung. Tapi Rima baru sadar kalau sikap Mitsuki itu ternyata sebusuk itu. Dan dia merenung apa dia bakal bisa bertahan seterusnya. Tapi dia menenangkan pikirannya sendiri karena ini kesempatan untuk dia. Di dalam mobil, Mitsuki menyuruh Rima merias dia. Rima jelas heran karena itu tugasnya makeup artist. Tapi Mitsuki kesel karena dia mengira kalau manajer seharusnya bisa mendandan dia. Rima cuma bisa diam dan merenung. Manajer yang sampai merias artis adalah pekerjaan yang susah, bahkan bagi profesional. Dan mengira mana mungkin ada orang yang bisa melakukan itu. Dan Mitsuki mengingat Atsumu yang merias dia. Mitsuki kesel dan memaksa Rima untuk merias dia. Dan Rima diancam lagi sama Mitsuki. Di malam harinya, Mitsuki marah sendiri di kamarnya. Dia kesel karena dibikin malu sama Rima. Tapi dia itu minum sesuatu, kayaknya bir atau soda, gue nggak tahu kalau nggak dilihatin gambarnya. Dan Mitsuki itu senang karena setelah Atsumu diusir, dia bisa melakukan apapun sampai malam hari. Dan Mitsuki akan mengupload foto di medsos dia. Dan dia menjelekkan follower dia. Mitsuki tidur dan medsos Mitsuki menjadi trending. Besoknya Yuki dimarahi di telepon. Dan brand itu bilang kalau mereka akan membatalkan kontrak mereka karena kelakuan talent mereka. Yuki jelas heran dan dicek. Dan pada saat itu keluarga Amagasaki mulai menyadari kalau kesuksesan mereka disebabkan oleh bakat Atsumu. Balik ke Atsumu, gerombolan itu tanya kenapa Atsumu bareng sama Sukiyo. Atsumu jelas nggak tahu dan mengira kalau mereka itu mau jalan bareng. Lalu serambut panjang bilang kalau Atsumu yang menghajar mereka kemarin. Jelas Kongo kesel dan akan membalasnya. Apalagi kejadian di kelas pagi itu. Atsumu malah nggak sadar dan bersikap baik ke Kongo. Kongo makin kesel dan langsung menyerang Atsumu. Atsumu jelas kaget, tapi Sukiyo heran.
ini orang kenapa malah bertengkar di sini dah. Atsumu mau berdamai, tapi niat Kongwo itu sudah bulat dan mau melawan Atsumu. Atsumu jelas mau damai karena dia nggak mau pakai kekerasan, tapi Kongwo menyerang dan Atsumu dengan mudah menjatuhkan Kongwo. Anak buah Kongwo jelas kaget. Tapi Sukio kagum dengan kejantanan Atsumu. Lalu Atsumu menyeret Kongwo pergi. Jadi sekarang mereka bisa ngobrol dengan santai. Atsumu tanya kenapa Kongwo cemburu. Jadi Kongwo cemburu karena Atsumu dekat dengan Sukio. Tapi mereka semua cemburu dengan Atsumu yang bisa dekat dengan cewek. Atsumu cuma bisa merenung kalau dia beruntung bisa berteman dengan Sukio. Atsumu bilang menurut dia Kongwo itu juga keren. Tapi mereka nggak percaya karena penampilan mereka itu yang jelek. Mereka mulai menjelaskan kekurangan mereka, makanya mereka itu mau populer dengan menjadi anak nakal. Tapi nggak berjalan dengan lancar. Atsumu paham, Atsumu merenung, dan Sukio memberikan saran kalau Atsumu menghiasi mereka. Atsumu melihat Sukio yang matanya serius, jadi Atsumu akan mencobanya. Dan ya, mereka berhasil berubah. Kenapa mereka berdua jadi kayak fanboy sih? Kalau Kongwo masih bisa diterima lah. Dan mereka yakin dengan begini mereka tidak perlu menjadi anak nakal lagi. Atsumu jelas bilangin ke mereka untuk lebih percaya diri dengan mereka sendiri. Mereka hanya bisa kagum dengan Atsumu. Sukio jelas khawatir ke Atsumu yang baru menghiasi 3 orang. Atsumu bilang gak apa-apa, dia sudah biasa kok. Sukio jelas tenang dengan perkataan Atsumu. Tapi karena sudah larut dan Atsumu mau berpisah. Tapi Sukio bilang kalau ada waktu luang dia mau main bersama lagi dengan Atsumu. Atsumu jelas mau dan merenung tentang kehidupan dia. Dan dia senang karena sekarang berguna untuk orang lain. Lalu mereka mengambil foto bersama. Besoknya di sekolah ada yang manggil Sukio dan mengajaknya untuk kencan. Tapi Sukio membalas dengan dingin sampai si cowok membeku. Tapi yang lainnya malah kagum dengan kedinginan Sukio. Tapi Sukio merenung kalau dia mau bilang nggak bisa kencan dengan orang itu karena dia sudah punya rencana sepulang sekolahnya. Di atap sekolah, Atsumu dan Sukio lagi melakukan sesuatu dan itu adalah make up Sukio. Dan Sukio jelas berterima kasih ke Atsumu. Mereka ngobrol dan Sukio sempat minta maaf. Tapi Atsumu bilang nggak perlu minta maaf karena Sukio bisa percaya ke dia selamanya. Sukio jelas pikirannya salah. Meskipun kehidupan sekolah Atsumu lancar, tapi dia itu punya satu masalah. Dia itu butuh duit. Untungnya, biaya kos di bulan pertama dibayar sama Bu Sakuya. Makanya dia mikir untuk mencari duit. Tiba-tiba ada mobil yang datang dan Asuka muncul. Dan dia mencari Atsumu. Sepulang sekolah, Atsumu dan Sukio bakal mau jalan-jalan lagi. Tapi di gerbang sekolah ada sebuah keributan. Dan di sana Asuka lagi dikerumuni sama banyak murid yang minta tanda tangan dan foto. Dan pas banget Asuka melihat Atsumu dan dia langsung pergi ke Atsumu. Asuka bilang dia sudah mencari Atsumu. Atsumu jelas kaget, tapi Sukio gak tahu dia ini siapa. Jadi Atsumu jelasin kalau Asuka adalah idol dari grup Asterix dan itu adalah grup paling top sekarang. Sukio jelas kaget dan Atsumu malah menjelaskan kekaguman dia ke Asuka. Sukio jelas merenung dan Asuka langsung mengajak Atsumu buat ngobrol berdua saja. Dan dia itu mengajak Atsumu jalan bareng. Dan Atsumu langsung dibawa pergi. Sukio malah mengeluarkan aura yang menakutkan banget karena Atsumu beraninya dibawa sama Asuka dan dia cemberut dengan kepolosan Atsumu. Ternyata dia itu sedikit yandere. Di dalam mobil, Atsumu jelas heran dia mau dibawa kemana, tapi Asuka nggak dengerin Atsumu demi kebaikan Atsumu. Atsumu jelas heran dan Asuka menebak kalau Atsumu lagi butuh duit. Atsumu kaget kenapa Asuka tahu, tapi Asuka santai saja balasnya. Asuka percaya dengan talenta Atsumu, makanya dia mau Atsumu bekerja di sebelah dia. Atsumu masih ragu, tapi Asuka memberikan alasan kalau Atsumu lagi butuh duit, makanya dia itu diajak kerja sama. Dan Asuka meminta dengan wajah yang sedih. Sedih kah itu? Dan Atsumu cuma bisa menerimanya saja. Lalu Asuka tanya, siapa Sukio itu bagi Atsumu? Atsumu gugup kalau mereka itu cuma temenan. Asuka malah curiga
Tapi Asuka cemburu kalau Atsumu malah mikirin cewek lain dan menyuruh Atsumu sekarang untuk mikirin dia saja dan jangan orang lain. Atsumu cuma bisa bilang iya. Lalu mereka sampai di tempat rekaman video mereka dan Atsumu diminta merias semua anggota grupnya. Atsumu jelas kaget. Asuka tanya, bukannya Atsumu itu bisa? Karena dia itu mendengar dari Mitsuki sebelumnya. Atsumu jelas kaget mendengar itu. Dan Atsumu mengingat perkataan emaknya. Jadinya dia itu masih ragu apa dia itu cocok di sini. Lalu pemimpin fotografer Takashi Oizumu memuji lagu buatan Asuka. Asuka jelas senang karena lirik lagunya itu dibuat dengan segala emosi dia. Atsumu cuma bisa kagum dengan kepercayaan dirinya Asuka. Lalu mereka sampai di ruangan ganti dan Atsumu mulai meragukan dirinya kalau dia itu enggak cocok. Tapi Asuka bilang kalau Atsumu itu sudah cocok karena dia pernah melihat Atsumu merias Mitsuki dan dia itu tidak melihat Atsumu dari rasa sedih, tapi kekaguman dia ke Atsumu. Dan pas mereka masuk, yap, para cewek lagi ganti baju dan tentu saja Atsumu yang dimarahin. Lalu Atsumu dan Asuka minta maaf. Lalu kita ke perkenalan karakternya. Suzukase Suzuka, Karakuen Kuon, Rokuroku Sokuromi, Shinozuka Shino. Bro, apaan deh, cok? Ini satu namanya hilang dan Kazuchi Kozue. Dan mereka itu tidak masalah dengan Atsumu tadi. Lalu Asuka bilang kalau Atsumu yang akan meriasi mereka. Anggota lainnya jelas nggak percaya dan Kuon itu nggak percaya kalau Atsumu bakal bisa. Tapi Asuka bilang kalau Atsumu adalah pilihan dia dan Atsumu adalah makeup artist yang paling hebat. Dan skill Atsumu itu tidak boleh diremehkan. Jelas mereka percaya dengan perkataan Asuka. Atsumu masih ragu, tapi mereka minta dilakukan sekarang saja. Lalu Asuka menyemangati Atsumu lagi karena dia percaya dengan Atsumu. Atsumu jelas mikirin kebaikan Asuka, makanya dia akan menggunakan seluruh skill dia mendukung mereka semua. Tapi langsung di skip dan Atsumu masih ragu apa dia benar lancar melakukan tugasnya. Tapi Asuka dan lainnya memuji kerja keras Atsumu. Atsumu jelas gugup. Atsumu bilang kalau dia itu cuma tidak tahu. Suzuka bilang ini mungkin pertama kalinya Atsumu diberi ucapan terima kasih. Atsumu jelas heran. Asuka bilang ini terjadi karena Atsumu jarang diberi ucapan terima kasih. Makanya sekarang dia bilang terima kasih ke Atsumu. Dan yang lainnya juga bilang itu. Atsumu jelas merasa senang. Atsumu bilang ini karena kerja keras mereka. Tapi Suzuka bilang kalau dia itu sudah sadar kalau Atsumu terus melakukan pengecekan sebelum melakukan make up-nya. Dan dia kagum dengan profesionalisme Atsumu. Takashi juga kagum dengan Atsumu dan yang lainnya juga kagum dengan Atsumu karena Atsumu menolong semua pekerjaan mereka. Jadi Asuka bilang ke mereka kalau Atsumu adalah manajer dari Prince Prison seorang diri. Mereka jelas bingung, jadi Atsumu jelasin masa lalu dia dan semuanya kagum dengan Atsumu. Takashi juga bilang kalau Atsumu boleh kerja sama dia. Lalu ada cewek yang datang dan dia adalah Mikage Hoshikage, presiden dari Starline. Dan dia itu mendengar Atsumu dari Asuka. Dia juga berterima kasih berkat Atsumu, dia bisa melihat ekspresi baru dari Asuka. Dan dia mengajak Atsumu kerja di kantor mereka. Atsumu memikirkan kalau dia kerja sama dengan Asuka. Tapi dia malah memikirkan Tsukio yang mengajaknya jalan-jalan lagi. Dan Atsumu bilang kalau dia menolak ajakan mereka karena dia masih ingin merasakan menjadi anak SMA biasa. Asuka sudah sedih dan dia nggak bakal menyerah. Lalu mereka bakal balik kerja dan para cewek berharap mereka bakal bisa ketemu lagi. Atsumu berpikir dia minta maaf karena menolak mereka, tapi dia masih memiliki harapan kalau mereka akan bisa bekerja sama lagi. Lalu dia memegang lirik lagu Asuka, yaitu One Day at a Time. Dan lagu itu membuat Atsumu merasakan kepercayaan dirinya lagi. Dan setelahnya, Asuka berharap kalau Atsumu suka dengan hadiah yang dia berikan, dan itu adalah smartphone. Atsumu jelas senang karena itu HP untuk dia sendiri. Dia senang karena sekarang dia bisa menonton live Kaguya lagi.
Dan pas dibuka, malah sudah ada wallpaper Asuka, dan itu nggak bisa diubah. Dan sekarang dia menonton live-nya Kaguya. Tapi dia masih nggak bisa percaya kalau Sukio dan Kaguya adalah orang yang sama. Dan di live, Kaguya malah marah karena item dia itu dimaling sama kucing berekor 2. Dan Atsumu pertama kalinya melihat Kaguya kesal gitu. Dan dia mengingat kalau kucing 2 ekor itu mirip sama Asuka. Dan Atsumu baru sadar kalau dia harus minta maaf ke Sukio besok. Besoknya, Atsumu jelas minta maaf karena kemarin ada hal yang penting datang. Sukio bilang gak apa-apa kalau itu hal yang penting. Atsumu jelas merasa bersalah, jadi sebagai rasa minta maaf, dia akan memberikannya alat make up. Sukio agak ragu, jadi Atsumu akan memberikannya donat, dan Sukio langsung senang. Atsumu baru ingat kalau dia itu punya HP dan dia itu minta tukaran nomor sama Sukio. Sukio jelas senang karena nomor dia adalah nomor pertama yang dimiliki sama Atsumu. Lalu di kelasnya ada rumor soal kemarin itu. Dan Atsumu mengira kalau itu soal dia, tapi gurunya bilang kalau ada murid pindahan baru. Dan yap, siapa lagi kalau bukan Asuka. Semuanya jelas kaget dengan Asuka. Dan yap, tempat duduk Asuka adalah, ya, di mana lagi? Di samping Atsumu. Atsumu jelas merasakan ketegangan dari mereka berdua. Lalu Asuka mulai menggoda Atsumu dan Sukio itu kesel. Asuka jelas bersikap baik ke Sukio, dan pas Sukio ngomongin soal jam makan siang mereka, tapi Asuka malah membuat masalah lagi. Dan bilang kalau nomor dia yang pertama kali ada di HP-nya Atsumu. Sukio jelas semberut, dan mereka malah adu mulut. Dan Atsumu merasa kalau ini mirip seperti live stream kemarin. Tapi di satu tempat di keluarga Amakazaki, Mitsuki kesel dan heran apa yang salah soal dirinya. Padahal dia itu cuma menjadi yang terhebat saja. Lanjut ceritanya. Sekarang kita bakal masuk ke kehancurannya Mitsuki. Jadi setelah kemarin apa yang diposting sama Mitsuki itu, dan ibunya juga bilang kalau mereka bisa melakukan apapun karena sekarang mereka bebas dari Atsumu. Tapi sedikit demi sedikit retakan mulai muncul. Lalu ke Mitsuki yang baru bangun, dan mood dia itu jelek banget karena baru bangun lah. Lalu dia menerima telepon dari Rima, dan Rima itu senang karena akhirnya bisa nyambung ke Mitsuki. Mitsuki malah kesel karena dia dibangunin. Rima minta maaf, tapi dia bilang kalau ada masalah yang serius. Kata Rima, Mitsuki itu trending di internet. Mitsuki mendengar itu jelas tersenyum dan senang karena sekarang dia pasti terkenal. Jadinya dia matiin telepon dia dengan Rima. Dan Rima itu masih khawatir. Lalu Mitsuki berpikir kalau dia viral sekarang, pasti itu disebabkan oleh foto dia kemarin. Mitsuki pikirannya mulai senang karena dia pasti menjadi top idol, dan sebentar lagi bakal menjadi top idolnya. Dan pas dia melihat beritanya, ternyata ada berita PV dari Asterix muncul. Dan itu jelas membuat Mitsuki emosi, dan dia itu mulai menjelekkan Asterix dan semua fans dia. Dia bahkan banting handphonenya. Setelah Mitsuki emosi sebentar, dia bilang enggak apa-apa karena sekarang dia juga viral. Dan pasti dia sudah melewati berita tentang PV baru Asterix itu. Tapi pas dilihat beritanya bilang kalau Mitsuki yang ketahuan minum alkohol di bawah umur. Mitsuki jelas heran, dia juga menjadi panik karena komentar netizennya. Jadi, dia kembali ke ruang tamu dia, dan dia juga keheranan apa kaleng itu kelihatan kemarin. Dan pas di sana, kaleng birnya masih di sana. Mitsuki jelas menyesal karena pikirannya kemarin itu mabuk, jadinya dia itu tidak stabil dan tidak memperhatikan sekitarnya. Dan di sini Mitsuki makin panik. Kalau berita itu terus berlanjut, karir dia sebagai idol akan berakhir. Dan dia tidak akan bisa menjadi top idol lagi. Lalu Mitsuki punya ide, dia tinggal menghapus foto itu saja. Dan Mitsuki menghapus bukti foto itu. Dan bagi kalian yang nggak tahu, kalau melakukan itu tanpa klarifikasi adalah kesalahan fatal. Jadi setelah Mitsuki menghapus fotonya itu, dia merasa lebih tenang. Tapi Mitsuki dipanggil lagi sama Rumi, dan Mitsuki itu tanya apa ada masalah lagi. Jelas Rumi meminta Mitsuki jangan menutup teleponnya lagi. Rumi juga mengingatkan soal deal mereka kemarin, dan ini ada hubungannya dengan foto yang diupload sama Mitsuki kemarin. Mitsuki dengan santai bilang kalau dia sudah menghapus foto itu.
Rumi jelas kaget dan bilang kalau ini itu enggak baik. Karena kalau Mitsuki menghapus fotonya tanpa memberikan penjelasan sama sekali, itu sama saja dengan mengakui kesalahannya. Dan Mitsuki mulai panik lagi. Dan hujan mulai turun di kediaman Amagasaki. Lalu Mitsuki mendapatkan banyak pesan notifikasi. Di sini Mitsuki makin panik dengan pesan yang muncul ini. Dan banyak komentar yang menjelekkan Mitsuki yang ternyata beneran menghapus foto itu. Dan menjelekkan Mitsuki kalau dia itu cuma idol palsu. Mitsuki nggak terima kalau dia itu dihina dan bilang ke dirinya sendiri di kamar dia sendirian kalau dia itu berbeda dari orang biasa karena dia itu spesial. Dan para fansnya ini harus selalu memaafkan dirinya. Mitsuki makin panik dengan pesannya dia terima itu dan hanya bisa meminta untuk itu dihentikan. Lalu Mitsuki cuma bisa merenungkan kesalahan dirinya. Lalu besoknya di kantor Amagasaki, Amana dan Yuki membicarakan kesalahan Mitsuki. Amana jelas kesel kalau mereka itu diberikan kebebasan tapi nggak sampai segininya. Dan Yuki cuma bisa bilang kalau Mitsuki lagi depresi sampai tidak keluar kamar dia. Bahkan sekarang itu dia tidak mengangkat telepon dia. Tapi Amana itu lebih ingin tahu seberapa rugi yang mereka dapatkan. Jadi karena banyak kontrak yang berhubungan dengan Mitsuki itu dibatalkan, jadinya mereka itu ruginya gede banget. Tapi Amana itu emosi karena cuan segitu bisa digunakan untuk beli barang mahal dan mobil baru. Jadi dia terpaksa menyuruh yang lainnya itu bekerja lebih keras supaya dapat cuan lagi. Yuki cuma bisa berpikir, meskipun anaknya dalam keadaan begitu, Amana ini malah mentingin duit doang. Dan Yuki itu kesel tapi cuma di dalam pikirannya doang. Dan Yuki masih khawatir sama Rumi. Lalu ke Rumi yang lagi bersama Iyo. Dan Iyo seperti tidak membesarkan kesalahan yang dilakukan sama Mitsuki. Dan dia itu seperti tidak peduli dengan kesalahan yang dilakukan sama Mitsuki. Rumi jelas masih khawatir, tapi Iyo tanya apa Rumi sudah menyiapkan material yang akan dia mainkan berikutnya. Rumi memberikan skripnya, tapi Iyo itu heran dan bilang kalau biasanya dia bakal mendapatkan material yang lebih banyak dan komplit dari ini. Iyo itu jelas heran apa segini doang skrip dia. Rumi jelas nggak paham, jadi Iyo bilang biasanya bakal ada petunjuk seperti apa emosi yang perlu dia keluarkan dan lain-lain. Rumi jelas nggak pernah melihat material seperti itu, jadi dia tanya dengan polosnya apa nggak cukup kalau pelajari skripnya dan mengatur emosi dia pas syutingnya saja. Iyo malah bilang apa dia bakal mau memikirkan hal yang nggak penting seperti itu karena bagi dia aktor itu cuma harus membaca skrip dan melakukan apa yang ada di sana. Dan dia bilang aktor itu pekerjaan yang sangat mudah. Lalu Iyo bersiap-siap untuk foto berikutnya. Dan yap, manganya itu mentok di sini. Ya puas banget sih melihat Mitsuki yang panik itu, bikin tenang lah pikiran gue. Dan Amane itu babi lah. Anaknya menderita, dia malah mementingkan cuan doang. Nah, tinggal bangkrut aja lah tuh perusahaannya. Dan mungkin berikutnya Iyo yang bakal jatuh. Jadi kita tunggu saja. Karena ini mengupdate-nya bulanan. Jadi untuk chapter berikutnya bakal agak lama. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bakakers.